Sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lil mu'minina wa rahmah wa adama bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalan ni'am. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwati fillah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring puji syukur kita bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis kebanggaan Allah. Semoga langkah kita menjadi catatan ladang amal yang telah dapat membantu dari kesulitan-kesulitan alam akhirat. Ikhwan wa akhwati fillah, tak lupa juga kita berurut salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebab Allah menurunkan manusia pilihan sebagai Nabi dan Rasul khataman nabiyyin, dan juga Allah menitipkan pesan message Allah bahwa hukumnya sunnah muakkadah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Ramadan dah liwat, Syawal dah liwat. Liwatnya. Ya, kalau utang mah bukan cuma utang puasa juga, harus dilunasi. Utang warung tuh, utang suami sama istri tuh, yang gara-gara pengen pulang kampung, simpanan emas istri gade. Ada ya, penting membahagiakan hati istri sama seperti kita menghapus dosa-dosa yang lalu-lalu. Insya Allah yang punya istri belum berpikiran ya, tapi balik pokoknya ya, apa namanya, berasa. Gak apa-apa, gue sumpahin yang jomblo dapat jodoh. Amin. Kalau doa kelamaan, sumpahin aja. Biar cepet ya. Hati-hati sama sumpah saya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berpesan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ini berkaitan, ayatnya yang panjang, berkaitan tentang bulan Ramadan yang kemarin sudah kita lakukan, alhamdulillah, dan sudah kita genapkan. Kita tidak bicara ayat Allah yang panjang ini, melainkan kita bicara ending dari ayat Allah ini. Allah berpesan 4 item yang mesti kita lakukan sampai ajar. Allah katakan di pesan pertama, walituk milul iddah. Walituk milul iddah. Jangan pakai koh bacanya. Saya dengar kadang-kadang mentang-mentang hafal, imam kadang-kadang walituk milul iddah. Juga jangan sembahyang dia, karena artinya jauh ya. Kalimat walituk milul iddah itu maknanya, dan hendaknya engkau sempurnakan bilangan atau hitungan
dari apa-apa yang menjadi kadar ibadah agar memang benar-benar sempurna. Itu makna tafsirnya. Tapi kalau makna ininya gimana ya? Walitukmilul iddah di sini gimana disebutnya ya? Dan hendaklah kamu apa ini? Menggenapkan hari-hari bilangan. Ribet. Emang kadang-kadang kalau terjemahan departemen agama kadang-kadang suka bikin ribet kita yang baca kalau diri-diri. Makanya kalau ngaji, kalau ada gurunya, ngaji sama gurunya. Kalau diri-diri, banyakkan muapnya. Ya. Kalimat walitukmilul iddah itu Allah katakan, dan hendaknya kalian itu menyempurnakan atau menggenapkan bilangan atau hitungan dari kadar ibadah-ibadahmu. Dalam hal ini Allah berbicara tentang menggenapkan hitungan Ramadan. Saya sih pengen beranalogi aja, memberikan contoh aja dah. Contohnya nggak jauh-jauh. Kalau ada 5 insinyur, kemudian ada 100 ulama, mereka bersama-sama membuat RAB tentang pembangunan jembatan. Kira-kira yang mana yang kita pilih? Dia 5 insinyur, emang dia ngumpul nih. 100 ulama tuh paling mendoain doa. Dia ngerti balok agak mesti kagak. Paling dibaca Yasin. Dari seberang atau ke seberang lain. Artinya apa? Artinya orang beriman itu memang sudah menjadi pilihan dari Allah untuk apa? Untuk menggunakan akal pikirannya dalam rangka menentukan. Makanya Allah katakan walitukmilul iddah. Tukmil itu maknanya engkau menyempurnakan dengan menggunakan akalmu. Tukmil. Iddah itu hitungan atau bilangan. Tapi kalimat walitukmilul iddah itu nggak boleh berpisah. Dan yang disebut iddah itu adalah penggenapan hitungan bilangan. Jangan sampai kurang. Jadi kalau kurang salah, lebih salah. Repot tuh Ramadan. Kalau cuma pengen kita dengan hawa nafsu kita sendiri untuk menentukan sesuatu di bulan Ramadan, repot. Makanya pentingnya dengan contoh yang tadi saya katakan, 5 insinyur dengan lawan 100 ulama pengen bikin jembatan, kita udah pasti gak usah pakai ditanya, gak usah pakai rapat, udah insinyur aja dah, emang dia udah cocok sama ilmunya. Ulama mau ngapain, paling jembatan. Sekarang pertanyaan, sekarang dibalik tuh contohnya. Kalau ada 100 insinyur dengan 2 ulama sama-sama menentukan jatuhnya 1 Ramadan, kira-kira kita milih yang mana? Kira-kira pasti milih 2 ulama. Karena apa? Bisa jadi bukan artinya kita berpihak kepada ulama secara mutlak, tidak, melainkan mungkin tahapan pemilihan pemikiran kita jatuh kepada pilihan ulama asbab karena dia memiliki ilmunya. Ini penting, ilmu ini penting. Dari jabaran kalimat walitukmilul iddah berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan penentuan, berkaitan dengan kadar hak mereka-mereka yang bisa memutuskan itu. Ya, jadi kita paham dah. Begini, Departemen Agama itu membawahi organisasi-organisasi besar di Indonesia.
Di Departemen Agama tercatat kurang lebih 620 organisasi besar di seluruh Indonesia. Udah lapor ke kehakiman untuk 620, berarti itu organisasi yang legal menurut catatan hukum. Ya, ini Majelis Taklim udah dilaporin tadi, berarti ilegal nih. Ya, ini menurut catatan hukum kepemerintahan. Tapi masa iya kita ngaji ilegal? Ya, tuh Ramadan banyak barang ilegal. Tempatnya kongguan, dalamnya rengginang. Dalamnya opak. Itu nggak masalah. Contoh. Jadi kalimat walitukmilul iddah, hendaklah engkau menggenapkan, menyempurnakan hitungan atau bilangan yang berkaitan dengan ibadah. Karena apa? Karena ini berbahaya. Nah, ini dimunculkan kemarin ketika halal bihalal di Departemen Agama. Ini penting disampaikan, ini isi 620 organisasi yang saya lagi omongin. Saya mah bukan organisasi itu, bukan. Cuman kebetulan hadir, ya. Dan kita ngobrol bareng supaya tahun-tahun yang akan datang sudah jangan ada perbedaan. Repot urusannya karena berkaitan dengan hukum loh. Contohnya, antum tanggal 9 Lebaran, kita tanggal 10. Pemahaman yang tanggal 9 Lebaran, dia akan meyakini bahwa hari itu mutlak kesempurnaan, dan dia dapat juga menggunakan hadis Nabi yang sahih bahwa yang masih puasa haram. Tuh, repotnya begini. Nah, yang masih puasa enak aja lu boleh kata haram. Lu orang mayoritas organisasi muslim yang mumpuni, ulama banyak aja menyatakan menggenapkan sesuai walitukmilul iddah. Lu pakai apa? Lu yang di kita sok. Kita rame-rame tanggal 10, tanggal 9, lu yang haram. Tuh, akhirnya yang tanggal 9 namanya tanggal 10 pada main haram-haraman. Itu yang ketawa preman lu. Mendingan kita gak puasa. Udah. Ini masalah yang begini nih. Makanya penting. Dan kalimat walitukmilul iddah, hendaklah engkau menyempurnakan bilangan-bilangan atau hitungan-hitungan yang berkait dengan ibadah, baik makboh maupun sunnah. Itu udah paham sunnah dah. Udah sering saya ulang-ulang pengertian sunnah yang sebenarnya. Sunnah artinya sebagai tambahan keutamaan agar ibadahmu sempurna. Itu sunnah. Karena diambil dari kalimat wa minal laili fatahajjat bihi. Nafilatallah diambil dari kata nafilatallah, tambahan keutamaan. Jadi sunnah harus dirubah seperti itu kalimatnya. Jangan sunnah pengertiannya seperti kita sekolah dari SD, SMP, SMA. Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan kagak ngapa-ngapa. Habis kagak ngapa-ngapa mulu. Kita begitu orangnya, ngenteng-ngentengin. Padahal kan sholat sunnah gampang. Duha waktunya sampai johor. Masa iya di sela-sela kerja kita nggak bisa nyelipin minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Masa iya ada minimal maksimal, kita minimal mulu. Kadang-kadang kita begitu. Yang penting sembahyang, Ustaz. Yang penting. Ini orang. Kalau ada tawaran keutamaan sebagai tambahan untuk sempurna, mestinya kita berpikir secara cerdas. Karena kalimat Allah ada kurang lebih 7 ayat mutlak yang panjang, buntutnya la ayatil liqaumi yatafakkarun, menjadi tanda-tanda bagi kaum yang menggunakan akal
kelahirannya. Apa tandanya? Tanda iman, tanda kita mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kalimat walitukmilul iddah hendaklah kita sempurnakan. Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan nggak beda. Mudah-mudahan. Kalau mau menggunakan makna iddah, hitungan yang genap, hitungan yang sempurna, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Boleh lebih. Kalau enggak, di sini pengertiannya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Tapi kalau iddah perempuan beda. Iddah perempuan itu nggak boleh kurang, lebih boleh. Lebih mungkin lagi nyari. Paham? Ya masa habis masa iddah 14-10 hari udah langsung ketemu jodohnya? Belum. Kali kan kudu dandan. Iya. Lo kan tahu ujung-ujung ketemu jodoh. Cakep mana itu udah didekin namanya. Didekin. Didekin. Tekin. Lo tahu bilang lo mau bawa motor ke cidek dah gitu. Kalau perawan nggak ada masa iddah, ikhwan boleh nyidekin. Ngetekin gitu. Oh, mau tak, kawan, oh asik dah. Itu boleh tuh, boleh. Tapi kalau ditinggal mati suami atau bercerai hidup, wanita itu memiliki masa iddah 4 bulan 10 hari, nggak boleh kurang. Kemarin saya ada kasus tuh di daerah Pasar Minggu, lapor keluarga si laki-laki, Ustaz, saya mau lapor, adik saya menikah. Lah emang apa? Sama laki, ya perempuan. Lah, adikmu laki nikah sama perempuan, gak ada masalah. Masalahnya Ustaz, dia janda, belum genap masa iddah. Oh, haram itu. Nah kata adiknya, Ustaz, masa tahu-tahu haram? Padahal tinggal 2 hari doang kok. Jadi 4 bulan 8 hari. Tanggung gue. Ada tunggu. Roman ngebet banget. Mana mau nanti? Kan kalimat ini ringan. Iya. Ringan. Iya benar. Tapi berdasarkan catatan syariat Islam, masa iddah seorang perempuan mesti genap, cukup. Enggak boleh kurang, lebih boleh. Itu maknanya dalam ilmu fikih. Saya katakan nikah itu haram sebab apa? Kurang 2 hari. Kata lakinya, iyalah Allah maklum Ustaz. Kalau begitu gua mendingan sembahyang 3 waktu. Kenapa 3 waktu? Allah maklum. Bener kalau pakai Allah maklum. Jangan pakai hitung kali kalau urusan syariat. Kamu udah sembarangan loh. Sama seperti antum kasih peringatan, yang belum bayar utang, buru-buru bayar utang. Itu wajib loh. Siapapun orang yang berhutang, bayar hutang, nah hutang janji, nazar, maupun hutang uang atau hutang puasa, itu penting, wajib. Sebab apa? Nggak ada yang tahu umur kita ntar maghrib ada. Itu yang mesti harus kita pikirkan. Itu yang disebut la ayatil liqaumi yatafakkarun. Kalimat qaum itu menandakan bahwa Allah itu memuliakan kedudukan kita. Ya. Jadi yang pertama Allah memberi pesan kepada kita, walitukmilul iddah, hendaklah kita sempurnakan. Alhamdulillah sekali lagi Ramadan sudah sempurna. Tapi makna tukmilul iddah, kesempurnaan ini, tukmil itu kesempurnaan itu maknanya 2. Allah memerintahkan sempurna puasa. Di sisi lain kalimat tukmil itu maknanya sempurnakan ibadahmu. Jangan cuma Ramadan doang. Kan biasanya Ramadan doang aja gitu. Yang kagak baca Quran, tidak mau baca. Hari pertama sebelum bulan, walaupun ngejak gitu. Maknanya
tak walakum, narik nafas. Ada yang mau gitu, pahalanya ada, dapat. Tapi kadang-kadang dia hanya bisa memaksa hanya di bulan Ramadan. Padahal kalimat tukmil itu, kesempurnaan itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita rajin baca Quran, hendaknya kita sempurnakan hari-hari kita juga dengan membaca Quran. Karena kata Rasulullah, man qara'atil Quran, barang siapa yang membaca firman-firman Allah, maka Allah hidupkan hatinya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Kita ini kan makmum. Rasul itu imam kita. Rasul nggak ada, Rasul ninggalin tuh Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini imam. Kalau Al-Quran ini imam, kita makmum. Artinya kita ikut Quran, bukan Quran ikut kita. Ini kebanyakan sekarang umat akhir zaman, Quran ikut mau-maunya kita. Biru kata Quran, mestinya biru kata kita. Ijo kata Quran, mestinya juga ijo kata kita. Lurus kata Quran, mesti juga lurus kata kita. Lah dengan fenomena kejadian korupsi, perzinahan, segala macam itu nyata mutlak dilakukan oleh umat Islam mayoritas. Padahal dia punya imam Quran. Artinya Quran bilang biru, makmum bilang hijau aja kenapa? Quran bilang lurus, belok enakan. Quran bilang haram, halal. Kita yang tidak mau mengikuti pola Quran. Padahal apapun ada di sini. Makanya sempurnakan. Tanda kesempurnaan umatku, kata Rasulullah, ketika dia mengaku dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka apa yang turun dari Allah, sami'na wa ata'na. Kalau nggak semuanya 50%, nah kalau emang kita punya kelemahan kali gitu. Jadi kalimat walituk milul kita bukan hanya sempurna bilangan puasa, melainkan yuk kita sempurnakan hari-hari aktivitas yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan menjadi hari-hari dan aktivitas di luar dari Ramadan sampai Allah izinkan ketemu Ramadan lagi. Yang qiyamul lail tuh, tarawih rajin banget tuh. Apalagi yang namanya ibu-ibu luar biasa. Hari pertama tarawih, maghrib, azan aja belum, itu mau kenahnya udah nyampe. Orang belum kenahnya udah nyampe. Aku dulu. Banyak kan begitu. Gelar sejadah, aku pernahnya udah pada numpuk. Tinggal bini saya ajak gitu ya. Umi ya ikut hari pertama, kebetulan Nabi ada di rumah, belum ada kesibukan. Maghrib nanya jamaah, nggak ada apa biasa. Penuh tuh, bukan lu pindahin aja, lu geser. Orangnya entar datangnya mau dapat pisah. Jadi semangat Islam kita kebanyakan baru seremoni, belum tasdiqan bil qalb, belum masuk ke dalam hati, belum menjadi ibadah itu, belum menjadi pokok seperti layaknya kita makan. Nah, itu. Jadikan ibadah itu sebagai pokok, sebagai makanan. Jadi kalau nggak makan, hawanya pengen makan begitu. Jadi kalau nggak ibadah, hawanya pengen ibadah. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah katakan wa may yuti'illaha wa rasulah. Kalimat wa may yuti' itu maknanya dua. Allah perintahkan hendaklah engkau taat kepadaku dan Rasulku, atau hendaklah engkau memaksa dirimu untuk bisa taat kepadaku. Nah, rupanya kunci kita sukses itu untuk ibadah, kita jarang memaksa kita ini untuk ibadah. Berdoa dong sama Allah, Allahumma faksain. Supaya kita mohon maaf loh,
Waktu duha kita tahu, waktu duha tahu. Selamat duhanya deh, selamat dia dulu saya kayaknya udah jam 12 kurang, tahu, kita nggak memaksakan diri kita untuk beranjak dua rakaat. Lemah kita di sisi Allah, Allah angkat derajat kita. Makanya waktu saya diundang dulu tuh masih pokek, latu hari-hari masih sarang tuh. Latu hari-hari tahu taman lawak tak menteng. Yang kalau di pinggiran kali itu ETS, di bawah flyover bencong. Tahu saya itu pengajian saya itu ngerayain maulid. Pertama diundang saya ngerayain maulid. Saya mah senang aja, orang rapat-rapat banget sama kayak muslimah sini pakai kerudungan. Tenda panjang bener, yang belakang tuh cakepan yang belakang. Padahal kalau saya dengar bencong semua. Cakepan bencong. Bukan masalah itu ya, bukan. Ketika diundang sama dispenda, ya, sama humasnya, saya nggak tahu itu sambutan. Nggak ngerti. Ceramah aja. Kasih tausiah aja. Kita ngomong haram, kita ngomong halal, dia tahu aja. Habis itu kita dikasih yang namanya bisyarah. Ya, infaknya kita dikasih. Ketika di jalanan, panitia yang jemput bilang, "Kiai, maaf ya, dari kemarin belum sempat ngasih tahu Kiai. Ini begini sebetulnya Kiai, kita dari dinas sosial sedang mengadakan pembinaan untuk merehabilitasi, pendekatannya dengan cara begini." Nah, maksudnya gimana nih? Itu yang tadi hadir Kiai, itu WTS di daerah situ dan waria-waria situ. Tapi Kiai nggak usah pusing waktu itu. Alhamdulillah dia menyisihkan dari hasil kerjanya. Mohon maaf. Ini kejadian benar. Pegangin aja di kantong jasa. Terima enggak. Tapi saya ingat doa duha. Akhirnya saya pesan sama istri, Umi dari Menteng. Jangan dibuka. Emang apa Mi? Tapi mau taruh di sejadah besok pagi-pagi salat duha. Lah kok begitu? Diam aja lu, ntar gue jelasin. Jelas aneh kelar sejadah, aneh taruh tuh amplop, aneh sholat, aneh doa. Kan cuma doa duha yang isinya masuk ke situ juga. Coba doa duha hatinya, ya Allah, rezekiku yang masih jauh deketin ngapa? Masih dalam laut, tongolin ngapa? Rada-rada haram, halalin ngapa? Itu. Betul. Iya. Ada nggak itu artinya? Ada, makanya duha penting. Kakaknya kenceng banget. Yang main proyek duha. Ini penting tuh. Direktur utama. Saya punya kantor, di bawah saya tuh ada direktur utama dan 2 direktur. Itu saya sunnah muakadahkan tiap pagi duha. Apa Pak Haji? Duha yang penting apa? Saya jelasin masalah ini. Itu Pak Haji. Wah begitu. Rezeki kita nggak pernah tahu. Ya kan? Kalau gue tolak, gue nggak dibayar. Beri kantong, keluarin lagi. Ya gue doain aja. Yang rada-rada haram, halalin apa? Itu juga nggak tahu, itu yang penting dah beres dah.
yang masih dikit banyakin apa? Itu doa loh. Makanya kalimatnya walitukmilul iddah. Kalimat tukmil itu juga maknanya engkau sempurnakan segala amal ibadahmu. Jangan cuma yang wajib, yang sunnah. Oh, penting itu sunnah. Ya. Makanya pernah ada satu kisah di langit ke-6 tatkala Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW di sana ditakwilkan kisah tentang malaikat laporan kepada Allah. Ya Allah, aku memeriksa catatan sholat dari seorang hambamu. Sholatnya masih bolong-bolong ya Allah. Kalau begitu, periksa sunah-sunahnya. Periksa lagi malaikat sunah-sunahnya. Balik malaikat ya Allah. Sunahnya alhamdulillah ya Allah lempeng banget. Ya cukuplah sudah sunah itu sebagai pelengkap dari wajib-wajibnya yang bolong. Coba ya. Makanya kalimatnya nafilatalak, sebagai tambahan keutamaan untukmu. Artinya apa? Kalau umpama kita sholat dari remaja sampai sekarang, Masya Allah, dulu remaja mungkin bolong-bolong, kalau sekarang enggak bolong-bolong Ustaz, cuma nempel-nempel. Habis terbayang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru baru udah asar. Iya, jauh jam 3. Nempel asar nempel maghrib, nempel isya. Bisa yang jauh banget sama subuh masih nempel juga. Iya, pokoknya kalau buat gue banget, lo banget kan. Itu minul iddah. Itu yang pertama pesan Allah. Yuk kita sempurnakan, yuk kekurangan-kekurangan kita yuk sempurnakan. Kemudian yang kedua kata Allah, jam 1 kurang 1. Kurang 5. Belum sempurna. Belum sempurna ya. Iya, sampai jam 3 dah. Tamannya enggak udah kerja. Ya. Yang pertama walitukmilul iddah. Yang kedua walitukabbirullah. Walitukabbir. Kalimatnya tukabbir, kabir, bukan akbar. Kalau akbar maknanya besar. Kalau kabir maknanya kebesaranku, kata Allah, hendaklah engkau yang membesarkan. Sehingga Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah memberikan pengertian walitukabbir itu, hendaklah kebesaran Allah itu hadir di dalam setiap kesempatan kita dimanapun kita berada tuh. Jadi Allah itu tempatnya bukan cuma di masjid. Allah tempatnya bukan cuma di musola, bukan tempatnya di majelis taklim, tapi Allah ada juga di gedung MPR DPR. Jangan ketika sembahyang di masjid Allah ingat banget sampai netes air matanya. Kira lagi duduk di kursi tanda tangan, main tanda tangan aja. Padahal itu apa namanya nggak halal. Kira ada yang haram main ambil aja. Itu tidak memberi makna walitukabbir. Kita sedang belajar tentang pesan Allah. Jadi jangan main-main dengan pesan Allah. Allah katakan walitukabbirullah, maka hendaklah engkau membesarkan asmaku di dalam setiap aktivitasmu. Jadi jadikan nilai aktivitas kita ini lillah, ada kehadiran Allah, supaya kita khauf, ada rasa takut di hati. Kalau umpama mau maksiat, mana Allah lagi sendiri, umpama kesempatan banyak untuk melakukan tindakan kriminal, ya ada Allah. Orang lain boleh kayak lihat, tapi Allah lihat. Ini penting. Kalau ini diterjemahkan, message Allah ini diterjemahkan dalam pola hidup, insya Allah hidup kita terarah. Insya Allah. Kita kadang-kadang Allah cuma ada di masjid, Allah cuma ada di musola, giliran ada di apa namanya, di tempat-tempat maksiat, ada Allah udah. Apalagi kalau dia joget, lu juga malu, Allah maklum, maklum, lu nggak usah ada Allah maklum. Allah itu sudah teramat maklum dengan memberikan kesempatan hidup
sampai hari ini saja, artinya kita diberikan kesempatan untuk merekondisikan nilai ibadah kita yang rusak agar ke depan lebih baik. Ini penting, ini penting. Ada yang mau pergi haji di sini? Ada ya? Nggak tahu ada atau enggak ya? Kita doain biar jadi haji mabrur. Dari mabrur. Di walitukabbir itu pesan Allah yang kedua, hendaklah kita bawa Allah dalam setiap aktivitas kita. Kemudian pesan Allah yang ketiga setelah Allah katakan walitukabbirullah, ada makna alama hadakum, dan di atas petunjuk yang telah aku berikan kepada kalian. Petunjuk apa? Petunjuk al-Islam. Jadi Allah menitipkan Islam kepada siapa? Kepada kita yang beriman kepada Allah. Untuk apa? Untuk dijaga. Nah, hidayah ini penting dijaga. Jangan sampai kita bilang belum dapat hidayah ini, dosa ya. Nggak boleh sembarangan. Dosa itu. Belum dapat hidayah nih, nggak boleh. Hidayah itu sudah dititipkan oleh Allah dalam kalimat alama hadakum. Aku telah titipkan kepadamu, aku telah sematkan kepadamu, aku telah tempelkan kepadamu. Cap. Hidayah, petunjuk. Maka orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah sudah pasti akan diberikan tempat dan sudah pasti akan disamakan derajatnya seperti para nabi dan rasul. Ya. Karena kalimatnya orang-orang an'amallahu alaihim, orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah itu ada 4 golongan. Minan nabiyyin, para nabi dan rasul, wasiddiqin, para orang-orang jujur, wasuhada, pembela-pembela agama, wasalihin, dan orang-orang soleh. Kita tanya sama diri kita, man, emang kita ibadahnya sama sama Nabi? Iya. Agak. Nabi kalau jadi imam, lihat makmunya banyak, bacanya pendek-pendek. Kalau dia lagi sholat sendiri, sengaja bacanya panjang, sampai Aisyah turun menitikkan air mata kalau ngelihat suaminya lagi sholat, ngawang, sampai kakinya itu pada meluang. Yang ngikutin meluang Abu Bakar Siddiq aja. Langsung di hari ketiga bilang sama Rasul, ya Rasul, apakah aku boleh sholat sendiri? Kenapa? Kelamaan. Abu Bakar Siddiq aja tuh meluang kakinya, langsung goyang-goyang meluang. Ikutin Rasul. Sahabat saja begitu. Apakah derajat kita bisa sama seperti Nabi dan Rasul? Bisa. Dengan jalan apa? Dengan jalan berusahalah terus untuk memperbaiki hidayah. Maknanya apa? Petunjuk-petunjuk Allah itu dalam mutlak. Contohnya sempurna tuh begini. Biasanya kalau kita sembahyang sendiri-sendiri itu ya, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bebas sejadah, buka kopiah, jalan. Itu belum sempurna. Itu boleh dulu, sekarang main. Astagfirullah. Astagfirullah sampai Allah. Minimal itu baru yang namanya menjaga hidayah. Artinya menjurus kepada kesempurnaan ibadah. Kita kan tekun rame-rame karena rame-rame aja. Giliran sendiri rasanya sholat nggak pakai waktu. Apalagi kalau udah sinetron, nungguin iklan. Mau sembahyang nungguin iklan. Ada yang begitu? Anggung nih, pas iklan langsung lari ke kamar mandi ambil wudhu, cepet-cepet pakai sarung depan TV juga. Enggak terus tuh, enggak. Iklan kalau yang namanya prime time itu iklan bisa 13 sampai 16 pop.
Karena per 3 second saya orang entertain. Itu lumayan waktunya tuh. 3 second itu ya, dibilang 3 menit juga kagak. Sak kali 16 tuh. Ditungguin giliran pas mau ikan lagi disembahyang. Pertama bacanya bener. Giliran udah mulai lagi. Habis sudah kesananya gak ketolong udah. Gak ketolong berantakan. Gak ketolong udah. Kalau begini nilai ibadah kita, alam mahadaku tidak dapat kita pertahankan. Daya akan kita bersyukur sendiri hari ini beriman pada Allah. Ya, saya cuma punya tanggung jawab untuk menyempurnakan ibadah saja. Udah selesai. Dunia mah ya mustaqar wa mata'an ilahin. Sekedarnya aja dunia mah syukur nikmat yang penting. Apa pesan Allah yang terakhir? Wala'alakum tashkurun. Dan hendaklah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian, apapun, bersyukur. Itu menjadi jalan kesempurnaan. Apa aja kalau kasih udah ya, doa itu, maaf, nih kadang-kadang kita suka kecewa sama doa. Udah doa 2 tahun, jodoh turun-turun juga Ustaz ini. Apa gue mintanya kelebihan? Kadang-kadang minta kelebihan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li jelas tuh kata Allah. Kalimatnya uji buddha, aku ijabah doamu. Idadaan dengan apa yang kau minta. Satu yang kau minta aku kasih lebih. Ya saya mau cerita saya aja dah. Gak usah yang lain. Ntar kalau cerita yang lain jadi cek and recheck lagi. Spot lagi, gosip lagi. Ya. Siapa yang ngomong gitu? Sering lihat. Saya dulu waktu SD itu teman saya SD. Teman saya SD. Oh dia pinter orangnya, pinter main sepeda. Dia baik orangnya. Gue tetap pernah punya sepeda, dikasih sepeda. Dia pakai nyenteng, gue yang berat. Saya berharap ketika kelas 6 sampainya ikut berbahasa Inggris. Ini bang, kalau masa iya orang Betawi dari Amerika. Masa iya gue punya saudara sendiri, orang-orang nanti mau ada bahasa Inggris. Saya tak terus dari SD. Ketemu tuh SMP, Pak Untung, saya setuju. Tahu Pak Untung, ngajar saya dapetin Pak Untung apa aja yang dia mau buang. Sampai dia kan merokok Pak Untung, saya yang tuang beliin. Jangan pakai bilang-bilang, apa hasilnya bahasa Inggris. Dapat satu, I can speak English very well. Kalau dia mau tes masalah bicara, lisan, pokoknya jawaban itu I can speak English very well. Berhenti udah sampai di situ. Artinya selama 3 tahun nggak bisa belajar bahasa Inggris. Masuk SMA punya harapan, doa tetap 3 tahun SMA nggak bisa juga. Padahal gurunya banyak banget tuh. Mana cantik tuh guru. Iya, kalau nggak ngajar kita lihatin aja nyawa. 3 tahun cuma kesel sama guru doang bisa kagak. Lulus SMA tetap doa sambil ngajar tuh minta ya Allah
Lulus kursus sempat kursus bahasa Inggris, alhamdulillah tuh dapat 6 bulan. Cuma mendiktat doang dapat. Tapi memang Allah dengar. Ketika menikah dengan seorang perempuan, ternyata setelah saya tahu dia dosen bahasa Inggris. Oh, jadi jago. Kursus belajarnya di kamar. Saya teringat makna Quran, uji budak watada idadaan. Kalau kau minta kepadaku, aku akan memberi lebih dari permintaanmu. Ingat, idadaan, aku akan beri lebih dari permintaanmu. Saya belajar tuh. Lalu di kamar paham tuh. Ya, ini subhanallah 16 tahun nih sampai hari ini kagak bisa. Tapi maaf, ujibu da'watad da'i idadaan. Kalau engkau minta kepadaku, permintaanmu akan aku beri lebih. Boleh jadi saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi anak saya 3 lancar bener. Artinya doa nggak diijabah sama Allah. Tinggal buyung-buyung karena kalau lagi gue pulang terapi berempat-empat di rumah nih, pada ngomong bahasa Inggris itu. Bilang betul, assalamualaikum, waalaikumsalam, hi dad, makan. Lupa manggil Abi, hi dad, ya. Tapi saya bersyukur. Artinya apa dari hikmah kisah ini? Jangan pernah mengeluh dalam berdoa. Tuh. Minta Allah, karena Allah itu akan dekat, karib. Aku akan mendekatimu dengan bahasa karib. Karib itu kan kerabat, karib itu persaudaraan, saudara dekat. Ya Allah mendekatkan dirinya buat kita yang minta terus deh. Jangan sampai kaget. Jadi pahamnya 4 tuh ya. Paham berarti ya. Ya udah, paham enggak? Aja saya punya metode belajar ilmu falakiyah 2 jam. Nah, jemaah bilang, "Ustaz, emang 2 jam bisa paham?" Kalau nggak paham, lanjutin 2 jam lagi. Ya selesai kan? Emang susah? Enggak susah, asal kita mau ada keinginan. Yang satu 15 doa ya, nggak ada session question ya, insya Allah dah berganjur roti. Belum makan ini. Yang mau dibawa pulang lain bang. Masa dari tadi dibuka dibawa pulang. Yang diambil hati ya. Ayo kita baca suratul Fatihah.